Saat ini pengelolaan keuangan masih menjadi isu yang masih dalam perbincangan, khususnya bagi Gen Z. Banyak dari mereka yang bingung dan masih belum memahami bagaimana sih mengelola keuangan yang baik itu, khususnya dalam membedakan antara menabung dan investasi, serta cara memilih strategi keuangan yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Kalau untuk mengelola keuangan, saya sebenarnya ada dua akun bank. Satu itu ada di BCA, satu lagi ada di Genius. Kalau untuk investasi, aku masih kurang tahu ya. Yang saya tahu salah satunya itu adalah investasi saham. Dan kebetulan saya baru aja mau mulai. Sebenarnya menurutku nggak butuh modal besar juga, karena modal kecil juga udah bisa mulai investasi. Sekitar 100.000 sebenarnya udah cukup untuk investasi. Tapi kalau berani bisa sampai jutaan rupiah buat mulai investasi. Kalau aku sendiri ya, aku tuh bikin dua rekening, satu rekening utama, satu rekening tabungan, sama ada investasi, aplikasi investasi lah. Oke, investasi itu sebenarnya pengertian sub general ya, investasi keuangan, investasi kesehatan, investasi mungkin buat pekerjaan. Kalau misalkan kalau saya videographer, berarti investasi saya ke kamera, ke lensa dan lain sebagainya. Ribet dan modal gede itu ada yang setuju, ada yang enggak. Modal gede enggak setuju karena investasi itu bisa dimulai dari hal yang kecil. Kalau kata orang dulu, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, gitu. Gen Z dikenal sebagai generasi yang dinamis banget nih. Suka nongkrong di coffee shop, ngikutin tren. Tapi, di balik itu semua banyak juga yang ngeluh uangnya nggak cukup di akhir bulan. Anehnya ada juga nih Gen Z yang tetap jalan-jalan, tapi masih bisa nabung dan mulai investasi. Lalu gimana ya pendapat dari pakar keuangan tentang mengelola keuangan investasi untuk Gen Z? Kira-kira apa ya yang menjadi tantangan bagi mereka dalam masalah ini? Menurut saya, untuk memahami pola keuangan dan konsumsi dari Gen Z, kita juga mesti melihat dari aspek bagaimana Gen Z ini dari sisi usia. Saat ini Gen Z usianya di sekitaran 12 sampai dengan 27 tahun, yang mana mayoritas dari mereka adalah single, mulai meniti karirnya dan relatif berada di usia yang masih muda. Apakah kemudian jika mereka cenderung konsumtif, ini disebutkan oleh gaya hidup misalnya? Bisa jadi, karena ini memang adalah mereka yang berada di usia kisaran muda dan masih meniti karir. Tetapi jika ingin disampaikan bahwa apakah ini terkait dengan pengetahuan literasi keuangannya, maka bisa saya pastikan jawabannya tidak. Mengapa? Karena kalau dari survei nasional literasi keuangan dan inklusi keuangan dari OJK di tahun 2024, para Gen Z di kisaran usia 12 sampai dengan 27 tahun ini, survei literasi keuangannya berada di angka 69%, suatu angka yang relatif tinggi untuk mereka yang berada di usia muda tersebut. Kalau dilihat, kenapa sih Gen Z misalnya tidak mau berinvestasi? Simply bahwa mereka saat ini belum bisa untuk cukup banyak menyisihkan keuangannya untuk investasi. Mereka paling tidak berpikir untuk menabung untuk dana darurat dan berpikir buat senang-senang dulu gitu. Untuk menabung saat ini untuk investasi belum merupakan fokus karena tidak dilihat dari profil risiko atau apapun, tapi memang bukan prioritas mereka. Dengan kata lain, mereka fokus buat saving dulu, baru kemudian kalau sudah aman baru mereka melakukan hal yang lain. Bagi para Gen Z yang ingin mulai sedikit demi sedikit investasi, ada beberapa saran atau tips yang mereka harus ikuti. Yang pertama antara lain, kalau mau investasi tentu harus diprioritaskan dulu bahwa kita ada cukup dana tabungan atau dana emergency sebelum kita lompat ke investasi. Jangan sampai belum punya uang tabungan yang cukup, emergency fund yang cukup, kita sudah mulai investasi. Karena istilahnya kita pakai uang panas tuh gitu ya untuk investasi. Hal ini tentunya menjadi sesuatu hal yang kurang bagus kalau kita tidak bisa memfokuskan ke nilai investasi yang ingin kita lihat. Yang kedua, investasi sangat penting dipastikan dengan profil risiko serta tujuan dari investasi tersebut. Risikonya bisa rendah, menengah, atau tinggi. Begitu juga dengan waktu dari investasi, bisa jangka pendek, menengah, atau panjang. Kalau mereka siap buat investasi jangka panjang, berarti kita cari sebuah instrumen yang memang bisa mengakomodasi hal tersebut. Instrumen misalnya seperti saham bisa dipilih karena memang risikonya cukup tinggi, tetapi in the long run atau jangka panjang biasanya cukup menguntungkan. Tapi kalau jangka pendek, uangnya juga mungkin gak terlalu banyak,
bisa Gen Z menabung di instrumen-instrumen yang relatif kecil resikonya dan memberikan imbal hasil yang konsisten, misalnya di deposito, misalnya di obligasi retail negara, atau mungkin emas. Ini juga bisa jadi hal-hal menjadi alternatif. Terakhir, tentunya yang patut diperhatikan tentu berhati-hati terhadap kedok investasi yang bisa jadi sebuah investasi bodong. Oleh karena itu Gen Z jangan mau diiming-imingi hasil yang luar biasa tinggi tapi ternyata belum disetujui oleh regulator atau pihak berwenang yang ada di Indonesia. Jadi harus hati-hati, terutama investasi yang sifatnya too good to be true. Nah, oleh karena itu penting bagi Gen Z juga untuk melek terhadap instrumen investasi yang harus dipilih. Bagaimana mereka memilihnya? Yang pasti dan menjadi sebuah keyakinan bagi Gen Z, mereka harus memilih instrumen investasi yang memang sudah dilindungi dan disetujui oleh para regulator yang ada di Indonesia. Dalam hal ini bisa jadi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, oleh Bapepti, atau oleh Bank Indonesia misalnya. Oleh karena itu mereka harus mengecek apakah misalnya sebuah instrumen investasi sudah terdaftar di OJK, apakah sudah mendapatkan izin untuk pengumpulan dana, dan kemudian juga harus diperhatikan resiko yang berkaitan dengan investasi tadi. Dengan demikian bisa dicocokkan dengan profil dari tujuan investasi yang ingin dilakukan oleh Gen Z. Intinya ngomongin keuangan buat Gen Z nggak cuma soal uangnya aja nih, tapi juga mindset dan seberapa siap mereka buat ngerencanain masa depan keuangan mereka. Jadi jangan sampai asik nikmatin hidup, tapi lupa buat siapin masa depan ya, smart viewers.